Di makam muslim tuh dipasang stanggi sama anak mapala panitia. Itu rasanya udah pengen jalan tuh udah nggak ngeliat ke depan ngeliat ke bawah, jangan sampai keinjak kuburan. Jadi tiba-tiba pas lagi jalan ada yang tampilannya kayak pocong putih-putih gitu, apa cuman mukanya gitu ya kalau nggak salah ya, kalau nggak salah sih sama Cinta-cinta pahit manis yang kau alami sampai saat ini. Terus apa lagi? Caraka tuh jalan sendiri-sendiri. Kalau yang lain tahu tuh Pantai Gosong itu ada kuburan Cina sama kuburan Muslim. Betul. Tuh dari situ kita jalan, dari mutar tuh dari gunung, balik gunung gitu ya, balik bukit tuh kan kita jalan kan. Di makam Muslim tuh dipasang stanggi sama anak mapala panitia. Itu rasanya udah pengen jalan tuh udah nggak ngeliat ke depan ngeliat ke bawah, jangan sampai keinjak kuburan. Kan kita kan waktu Caraka kan nggak dibekalin senter, kita kan jalan ngikutin tali rapia. Oh itu pengalaman. Terakhir tuh disuruh baca nama orang Cina, tulisan Cina. Suruh ngapalkan nama orang Cina. Kuburan Cina tuh. Tapi Maaf ya, agak susah ya diingat dengan perasaan takut lagi. Itulah dia pengalaman yang yang tulisan Indonesia. Betul. Ada suruh. Hafalkan ya Allah, suruh hafalkan. ada yang baru, kuburan baru lagi kan Cina itu nggak salah. Ditunjuk nanti Pas kita tuh, kau cari nama kuburan sana tuh Kuburan yang Cina. besar tuh itu kau. Oh. Siapa namanya itu? Situ. Memang ada. Asli. Memang iya ada. Udah lah Itu ada. penakut kan nak ke WC rumah ya kadang malam-malam takut itu. Alai, pokoknya itu nggak mau lagi lah. Itu yang pengen kalau bisa di skip tuh, kalau pengalaman tuh yang pengen di skip tuh pas Caraka malam. tapi gara-gara itulah semua kita nih jadi pemberani. Enggak sih, masih gak takut. Berani-beranikan diri. Kalau Eganya apa Ega? Ega tuh kesan yang paling diingat tuh memang di situ juga tuh di Caraka malam tuh, karena aslinya memang penakut, cuman nguatkan diri ya kan. Kalau memang ada apa-apa nih, ada apa-apa lah gitu kan. Tapi selalu ingat kalau instruktur tuh pasti ada di setiap di setiap langkah kita tuh dia ada di mana gitu, karena kan pasti terjaga. Ini kan safety-nya pasti Tinggi, ya? diutamakan juga ya, karena semuanya kan kita masih siswa kan, masih anak Tapi sekolah. kita taunya itu kan pas kita jadi panitia. Jadi ada yang kita mungkin tidak ada pernah dengar nih cerita Ega nih. Jadi waktu Caraka malam tuh yang tadi kan ditanya tentang berkesan, Ega paling ingatnya memang Caraka malam karena jalannya di kuburan, pas lah tuh di kuburan itu. Ega nih nguat-nguatkan diri, diam, jalan supaya cepat sampai. Jalanlah, senyap nih sepi. Kan enggak kelihatan yang jaga tuh panitia, ke senior, ke mapala tuh ada di mana kan kita semua enggak tahu ya. Jadi tiba-tiba pas lagi jalan ada yang tampilannya kayak pocong putih-putih gitu, apa cuman mukanya gitu ya kalau nggak salah ya, kalau nggak salah sih sama baju-bajunya sih. Jadi dia tuh mukanya di bedak itu, pokoknya di setting lah gitu ya. Jadi Rasanya itu lah. Bang Emkom, jadi dia tuh ngagetkan Ega, dor gitu. Ega nih orangnya kan refleks, jadi justru bukan malah lari atau takut, tapi Ega karena terkejut, jadi Ega balas gini gitu kan, entah apa Ega sebut tadi itu, gitu kan. Jadi dianya malah Bukan Allah melaka sumtu kan, bukan. belum. Dulu masih tomboy gitu kan, dulu masih perkasa. Jadi Biar nanti ternyata takut malah dimakan dia nih itu dia. abang itu malah mundur dia, tegini gitu kan, ujung-ujungnya udah jalan-jalan gitu deh. Dia ada cerita. Ada. Jadi itu sama ada pengalaman Diksar nih yang berkesan juga tuh, ingat sampai sekarang tuh. Ini maaf lahir batin ya, menahan buang air besar sampai 1 minggu. Dari pergi tuh sampai balik nggak ada dibuang. Iya, mana aku dia? Aku juga. Jadi gitu ya. Aku juga. Kesempatan nggak pada saat kita gompas siang tuh. Ada. Gini, dengar loh. Tapi tak bisa. Stop. Durasi. Bukan. Sebenarnya mungkin ada ya, waktu itu mungkin ada. Cuman kondisinya pada saat itu kan memang susah buang di yang kita belum terbiasa gitu ya. Kita kan masih gimana ya, masih labil dulu tuh. Jadi enggak biasa di ini gimana ya, gini ya. Jadi pada awal-awal jadi anggota Sispala ini kan masih diksarnya ya. Jadi belum bisa buang di tempat kayak gitu.
gigi tak bersikat gitu kan. Aduh, balik-balik tuh. Aku Iya ke? Balik-balik dari sana ke Pontianak nih. Aduh, alhamdulillah ya. Kau. Akhirnya setelah itu tahulah menjaga diri, menjaga makan apa segala kan karena bersyukur. Oh, ternyata kemarin Sispala itu begitu. Itu di kondisi-kondisi tertentu. Jadi pada saat kita ada, kita bisa itu kita kerjakan gitu. Gitu ya. Mana lagi siapa nih yang dia? Dan gini. Kalau aku ya, pengalaman pada intinya kita ini dari awal sampai akhir kegiatan kita sama. Mungkin ada yang lebih spesifik ya, yang mungkin memang hanya untuk dikenang, lucu pada saat itu. Kalau dijalanin lagi sih, zaman balik jangan, kami nak mau lagi kayak gitu. Ya pada saat itu tuh, yang pertama tuh ada teman kita yang sakit gigi tuh. Iya kan? Iya kan? Siapa orangnya? Man, kau yang kita sakit gigi. Kau ngapa man? Sakit gigi. Kau lapor dulu ke instruktur itu, ke abang-abangnya. Benar kan nih? Nah, lapor. Waktu itu ada bang siapa ya? Kayaknya Bang Heri. Bang Henry. Kau mau tahu nak cara sembuh sakit gigi? Mau bang? Mau kau tampar mukaku, pipi kau 10 kali. Pak 10 kali. Pelan-pelan di mana kan? Kau ingat man? Sampai kuat. Bukan segitu caranya. Nah, caranya begini. Pak, udah sembuh kau. Udah sembuh dah bang. Langsung sembuh. Rupanya jadi kami itu baru tahu. Jadi obat sakit gigi itu bukan hanya minum obat tapi digampar. Selesai. Sakit gigi hilang hanya panasnya yang ada. Nah, itu. Terus tuh yang kedua itu yang betulnya ini pengalaman lucu gak kan? Ini kita di Kompas Siang pada saat itu ada timnya termasuk Ega salah satunya dengan Manda juga nih, Man. Kau ingat aman? Aus kita nigir. Jadi ada pohon kelapa nih. Si situ ada si Gostamang siapa namanya? Si itu yang saya si Cita itu Gusti. Man, kelapa nih man. Boleh nih kata dia. Tak taruh tinggi. Kau main aman? Aku nunggu bawah. Kau tunggu ya kata dia. Oke, kita nih nunggu bawah nih. Kan? Mana naik? Kalau yang ini kir. Ini tuh turunnya jatuh satu. Jatuh 2, ya kan? Tiba-tiba mana turun? Turut gitu. Langsung. Kau ngapa man? Kiwa kau. Lebah dasaku dia kata dia. Itu bukan lagi aku sama Manda dengan sekeliling itu kita ini tiarap tak ada bergerak merunduk. Terus ada karena ada instruktur dari Mapala, kita jangan bergerak, kita diam, jangan bergerak satu kali pun katanya. Tak ada bergerak ini kita nih, tak ada bergerak ya kan, bergerak udah bisa dah bang, udah bisa kan dia bang, bisa bangun, alamak kena sentuh gawak. Jadi ceritanya tuh gara-gara mau jadi kelapa kita kena sebut lebah. Bukan lebah sih pasti tawon lah ya, tawon. Tapi nyerang, tawon itu nyerang. Itulah ya salah satu dua cerita lah yang sangat berkesan. Kalau ceritanya kita nih sama, kita sampai ada jalan di pantai itu kalau kita masih ingat, kita tuh sampai tidur. Susur pantai itu kita tuh jalan sampai tidur. Barulah itu pengalaman yang mungkin seumur hidup yang pertama kali kita rasakan jalan di pantai sambil tidur. Nah, itu. Kita jalan sampai tidur tuh kita ngerasakan di Sispala. Ya. Itulah. Gimana? Balik yang pada Bung Dwi. Oke. Itu tadi cerita-cerita pengalaman ketika Diksar. Banyak sekali pengalaman lucu ya. Memang sebenarnya yang dicari Diksar itu ya cerita-cerita yang kayak gitu, yang enggak ada didapat di kota gitu kan ya. Nah, jadi pengalaman yang berharga lah yang sampai saat ini pasti kenang-kenangan pasti diingat. Banyak juga segi positifnya Kalau ambil positif ilmu materi itu udah pasti ada sih, sesuai lah kan dengan teori-teori. Terus ya. Nah, ini mungkin kita mempersingkat waktu. Nah, yang terakhir ini gini. Dari pengalaman selama berorganisasi Sispala tadi nih, apa nilai value yang kita dapatkan masing-masing ini kan mungkin punya value sendiri-sendiri dari pengalaman tadi itu. Yang sampai saat ini nih
itu bisa dipakai atau masih kalian pakai untuk menjalankan kehidupan ini nih? Artinya value tadi ini karena ada pengalaman itu kemudian terbentuklah konsep itu sampai saat ini nih saya masih ingat dan menggunakan pengalaman itu. Apa tuh masing-masing? Dari sana. Dari ketua. Dari aku ya. Jadi Sispala itu untuk pribadi sendiri ya sangat banyak bermanfaat di kehidupan kita sekarang. Masalah pertama masalah kekompakan. Kenapa sampai sekarang Sispala angkatan 11 masih eksis, kita masih sering kumpul. Mohon maaf untuk mungkin teman-teman yang mungkin kadang bertanya, kok Sispala masih bisa kompak? Itulah ya membuat kita bisa sampai saat ini kita masih bisa menjadi keluarga ya, jadi sahabat ya. Karena kegiatan-kegiatan dari awal kegiatan kita masuk Sispala, orientasi, pradik dan kegiatan lain-lainnya sampai ke Diksar itu yang membentuk jiwa kita. Kalau bahasa di kepolisian itu jiwa korsa lah ya, jiwa korsa. Dan pengalaman itu yang membuat saya terbentuk. Apalagi saya menjadi aparat juga ya, pendidikannya kurang lebih karena saya sudah mengalami di Sispala. Jadi pendidikan yang saya alami di kepolisian itu lancar saya jalani, nggak ada beban gitu loh. Jadi kegiatannya tuh ya kalau Nono bilang tuh sama, memang iya. Jadi kita hidupnya, sengsaranya kita di Sispala, kita pun di pendidikan tuh memang untuk pembentukan, jadi kita kuat. Nilai yang ada yang sampai saat ini ya itu. Jadi kita bisa berbagi, kita tidak menyia-nyiakan sedikit rezeki, misalnya makanan terutama begitu bermanfaat pada saat kita diksar. Sekecil apapun mungkin satu butir nasi itu sangat bermanfaat. Jadi di sehari-hari saya pribadi kalau makan tuh insya Allah pasti saya habiskan, karena itulah, karena kita pernah mengalami namanya diksar yang membentuk kita seperti itu ya. Mungkin dari saya itu. Ega. Nah sih seperti tadi yang Ega ada juga sih kayaknya tadi Ega nyinggung ke situ ya, kurang lebih sama. Cuman mungkin bedanya kalau ini kan udah menjelaskan pendidikannya tuh berguna untuk Sispala itu berguna untuk pendidikan kita ke depannya ke depan. gitu kan. Kalau bagi saya pribadi ya itu tadi membentuk jiwa kita sendiri nih dari yang awal mulanya mungkin penakut atau malas atau kurang bersyukur, maksudnya manja kayak dia kan gitu. Kalau dia manja. Jadi agak manja. Jadi semuanya tuh merubah diri menjadi ke arah lebih positif gitu. Jadi pada saat di sana tuh begini, kita nggak boleh lagi nih kayak gini nih, kurang berfaedah gitu. Jadi sekarang kita menjadi lebih, pada saat itu setelah itu menjadi lebih baik. Dan karena kita sering sering udah terdidik dari dulunya itu, sampailah dengan sekarang kita jiwa-jiwanya masih kental, istilahnya Sispalanya tuh mungkin masih ada gitu, masih bisa diterapkan lah. Udah banyak lebar dah. Kalau aku sih lebih ke ini, yang aku dapat ke akrapannya, ikatan kita tuh kayak saudara gitu. Walaupun lain bapak lain mama. Lain bapak lain mama, ndak sedarah, saudara yang ndak sedarah. Gitu. Tapi ikatan kita karena kita ngalamin susah senang sama-sama. Makan sama-sama ndak makan, lapar sama-sama lapar. Capek, baju basah, sampai di badan lagi. Kering di badan. Pulangnya boleh ditanya, pasti ada yang kena panu kan? Pasti ada. Tahu ya kali ini. Karena kulit aku sensitif, kulit aku pun ikut manja soalnya. Iya, Kalau saya tuh sama kurang lebih kayak Giri lah. Bermanfaatnya tuh pada saat udah taman SMA, terus ada daftar di instansi, terus sejalan jadinya tuh. Pada pendidikan, udah terbiasa melakukan seperti ini. Ada aspek kompakan, jiwa kebersamaannya tuh ada lah sampai sekarang.
udah terbentuknya dari awal Sispala ikut orientasi sampai diksarnya tuh lah. Kalau aku apa ya? Nggak ada. Sama ya jadi. Dia nggak ada dia. Nggak ada. Soalnya kalau saya tuh ikut Sispala kan cuma setahun yang memang fokus. Karena setelah itu memang benar-benar Merantau. hilang, lepas, nggak ada. Pas. Benar-benar lepas gitu. Tidak ada mengikuti kegiatan yang berbau-bau pecinta alam sedikit pun. Sampai untuk kuliah sih sempat ada beberapa kali lah ikut camping gitu. Tapi ada gak itu manfaatnya ikut Sispala? Waktu camping tuh ya tau lah. Udah pengalaman lah. Nggak manja, yang diajak jalan berkilo-kilo cari posisi. Karena gue kuliah di Bandung. Nah, jadi sama kawan-kawan tuh camping tuh kan ke daerah-daerah Lembang gitu kan. Nah kita tuh mulai dari pinggir jalan sampai menuju ke tempat tujuan tuh jalan, dan itu kerasa lah gimana rasa anak Sispala tuh udah biasa jalan itu di ini ya prakteknya. Cuma kalau untuk kehidupan sehari-hari sih memang lebih terasanya tuh kalau untuk kebersamaan. Kebersamaannya memang sama-sama terus ya, sampai sekarang pun masih Kebersamaannya itu memang benar-benar terasa. Itulah yang mungkin tidak didapat di organisasi yang tidak didapat lain, bisa jadi. mungkin di organisasi lain tidak sekebersamaan Sispala gitu. Beda versi lah, kali kan. Beda versi. Ya, mungkin itu aja sih. Lanjut Pak Dwi. Oke, kalau saya itu sebenarnya kesini nih, yang saya tengok tuh sebenarnya Sispala tuh pendidikan karakter sebenarnya. Pendidikan karakternya nih kayak gini. Dia nih bisa membentuk karakter seseorang. Artinya yang kalau nilai value yang saya dapatkan itu kita nih hidup dengan orang lain. Manusia sebagai manusia kita hidup dengan orang lain. Ketika tadi pada satu titik saya yang rasa mau mati tadi itu. Nah, yang kita butuhkan adalah orang lain. Nah, itu menjadi nilai buat saya. Itu menjadi nilai buat saya. Artinya kita tidak bisa jadi orang yang apa ya, yang individual. Nah, kita tetap harus bantu orang lain. Satu saat kita akan dibantu oleh mereka. Nah, itu nilai yang aku ambil kesini ini, pikir-pikir, oh nih Sispala nih membentuk itu. Nah, itu kalau dari saya. Oke, pertanyaan atau ini penutup lah ya. Closing statement. Pesan terakhir untuk siapapun, untuk kawan-kawan atau untuk yang nonton inilah nanti nih. Dari komandan, dari Pak Ketua. Pengomandan ya, perwakilan. Oke ya. Mewakili closing statement kayaknya dia. Akhir podcast kita berakhir ini mungkin ke teman-teman yang menonton acara ini atau menyaksikan. Pokoknya inilah kebersamaan Sispala sampai saat ini kita bentuk secara kekeluargaan, dan kita tidak melihat kedudukan saat ini. Kita sama-sama duduk di sini ya. Kita doakan yang menonton terutama anggota Sispala dalam keadaan sehat walafiat ya, sampai maut lah kita selalu berteman, tetap jaga kekompakan. Begitu juga teman-teman yang menonton. Makasih atas dukungannya, supportnya untuk kami Sispala Angkatan 11 2001. Oke, terima kasih. Ini kalau kita lanjutkan ini sampai subuh bisa ya. Sispala ini bisa sampai subuh. Jadi inilah sekelumit ringkasan cerita Sispala. Ya, cerita Sispala sampai saat ini sesuai dengan tema podcast kita 2001 sampai saat ini. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi episode berikutnya. Kalau silahkan komen kalau ada yang pengen bintang tamunya siapa. Nah, komen nanti.
Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dadah. warahmatullahi wabarakatuh. 2001. Nih.